Tapanuli Tengah kembali diterjang banjir. Korban bencana dilatih buat abon. Hilirisasi sawit dinilai penting. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, belum pulih total dari bencana November tahun lalu, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat belum mampu menahan aliran air. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah membuat banjir menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Tuka. Lokasi ini sebelumnya menjadi lokasi cukup parah terdampak bencana banjir pada November tahun lalu. Meski telah dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat, namun belum mampu menampung aliran air yang kemudian meluber ke pemukiman. Hingga Rabu malam, kondisi cuaca di Tapanuli Tengah masih hujan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat dapat segera menuju lokasi aman di sekitar posko darurat mengantisipasi terjadinya longsor. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu bilang tim gabungan sudah disiapkan untuk melakukan evakuasi. Sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri. Akibat banjir yang terjadi, 6 kecamatan kembali terdampak, bahkan jembatan darurat menuju desa Sibiobio, Kecamatan Sibabangun hanyut. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, seekor harimau Sumatera terekam kamera masuk ke pekarangan rumah warga di Kabupaten Siak, Riau. Hewan buas itu disebutkan sempat memangsa hewan ternak dan kucing. Itulah rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah warga. Seekor harimau Sumatera terlihat masuk ke pekarangan rumah warga di Benteng Hulu, Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak, Riau. Menurut laporan warga, hewan buas tersebut telah memangsa hewan ternak dan kucing warga. Tim BBKSDA Riau telah terjun ke lokasi dan memeriksa jejak harimau. Hasilnya, tim BBKSDA Riau menemukan tapak harimau ukuran 12 cm. Diperkirakan jumlahnya hanya 1 individu dan ditaksir berusia 4 tahun atau remaja. Lokasi rumah warga ini disebutkan masih dalam area jelajah harimau Sumatera, kantong Taman Nasional Zamrud. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Ujang Holisudin bilang lokasi kemunculan harimau merupakan wilayah pergerakan harimau Sumatera dan berjarak 1,3 km dari kawasan hutan. Ayam dan anak kucing ya. Dan pada saat itu kami langsung, tim kami yang berada di tingkat resort dan bidang wilayah 2, seksi wilayah 4, melakukan pengecekan di TKP. Kemudian kita melakukan pengecekan dan menelusuri, ditemukan memang jejak kurang lebih panjang atau lebar dari jejak itu 18 cm ya, dan juga kuat itu adalah jejak harimau Sumatera. Kami juga melakukan upaya pemasangan kamera trap ya, di mana sebelumnya tanggal 22 Januari juga kurang lebih yang berjarak 1,5 km dari lokasi yang pertama ini telah dilakukan juga pemasangan kamera trap.
Untuk mendeteksi pergerakan harimau, tim BPKSD Riau sudah memasang kamera trap di beberapa lokasi dan memantau pergerakan melalui udara menggunakan drone. Jika ditemukan kemunculan harimau, BPKSD Riau akan memasang box trap atau kandang jebak guna menekan konflik harimau Sumatera dengan manusia. BPKSD Riau mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melepaskan hewan ternak. Sawino Ardi, Kompas TV, Siak, Riau. Saudara, kesal permintaan berhubungan intim ditolak, seorang suami di Rokan Hilir, Riau tega menganiaya istri dan anak tirinya. Akibatnya wajah kedua korban babak belur dipukul. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga warga Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau. Korban MS bersama putranya mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh FS yang merupakan suaminya sendiri. Peristiwa penganiayaan ini dipicu lantaran MS menolak ajakan berhubungan intim oleh suaminya. Kesal permintaan ditolak, FS kalap dan menganiaya istrinya itu. Tak sampai di situ, RA yang merupakan anak sambung pelaku juga ikut dianiaya. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan mata. Melihat wajah korban yang babak belur, warga kemudian mendatangi rumah korban dan berhasil mengamankan pelaku. FS kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban, yaitu istri tersangka, pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka. Kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku KDRT ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, kasih tak sampai, anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Sertu Muhammad Fadli memeras mantan kekasihnya dengan ancaman penyebaran video porno korban. Terdakwa Sertu Fadli dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari institusi TNI. Habis manis sepah dibuang, peribahasa yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan terdakwa Sertu Muhammad Fadli kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor di Pengadilan Militer 1/02 Medan Selasa sore, terdakwa menjalin hubungan dengan korban pada tahun 2022 lalu. Kemudian pada tahun 2024 hubungan mereka renggang. Namun pada awal tahun 2025 terdakwa menghubungi mantan kekasihnya dan meminta dikirimi sejumlah uang, namun kekasihnya menolak. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengirim rekaman telepon video atau VCS. Apabila korban tidak mau mengikuti permintaannya, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Ancaman dan permintaan ini berulang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal kumulatif, pasal 368 ayat 1 KUHP, junto pasal 482 ayat 1 huruf A KUHP, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Auditor militer Mayor Teki dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa, denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, hukuman tambahan terdakwa dipecat dari institusi TNI. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 orang pelaku narkoba disergap personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat melintas di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi. Setelah terlibat kejar-kejaran, polisi meringkus dan mendapatkan 500 gram sabu. Dalam video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini terlihat detik-detik 3 pelaku narkoba disergap dan dikejar petugas di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
Semula pelaku awalnya berada di dalam mobil. Saat mengetahui kedatangan petugas, ketiga pelaku berupaya melarikan ke arah yang berbeda-beda untuk memecah konsentrasi petugas. Satu pelaku bahkan terekam berlari ke jalan raya sebelum akhirnya berhasil diringkus. Dari sebuah tas yang berada di dalam mobil, polisi menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 500 gram. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang beberapa pelaku lagi kini masih dalam pengejaran. Pelaku memiliki keterlibatan dalam praktik peredaran 500 gram sabu pada Rabu lalu tersebut. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba, kemudian anggota melakukan teknik undercover buy, dan akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Barang bukti yang kami bisa amankan itu kurang lebih 1 buah tas dan ada 5 bungkus sabu yang masing-masing berisi 100 gram, jadi seluruhnya ada 500 gram dan Kini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mengungkap pemasok narkoba di kawasan Tebing Tinggi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Korban banjir berlatih buat abon, saksikan usai jeda. Saudara mahasiswa dari Banda Aceh ajarkan ibu-ibu korban banjir di Aceh Timur membuat abon ke mamah dan sabun cuci piring herbal. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat geliat ekonomi masyarakat desa. Begitulah suasana warga Senobok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Salah satu desa yang terdampak parah akibat banjir bandang yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu. Untuk membantu warga, mahasiswa Universitas Syah Kuala melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengajarkan pembuatan produk olahan rumah tangga. Beberapa program inovasi unggulan yang diterapkan antara lain membuat abon ke mamah dan pembuatan sabun cuci piring herbal dengan bahan dasar daun pandan. Selain itu, mahasiswa juga mengajarkan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik serta pembuatan rumah kaca untuk menanam tumbuhan obat lokal dan tanaman pangan. Oleh karenanya inovasi yang kita usulkan untuk program pemberdayaan masyarakat di sini adalah pembuatan abon kemamah. Jadi kalau misalnya standarnya orang Aceh itu makan kemamah dengan yang agak agak berkuah atau mungkin masih basah. Nah, kita menawarkan yang merupakan abon sehingga ini tahan lama, disimpan dan bisa digunakan untuk juga mendapatkan menjadikan income bagi keluarga yang merupakan bisnis tambahan dari masyarakat tempatan di sini. Semua bahannya bisa ditemui di desa, serta cara pembuatannya sangat sederhana sehingga bisa dilanjutkan nantinya oleh masyarakat. Tak hanya mengajari warga proses pembuatan, alat-alatnya juga mereka sediakan secara gratis untuk warga. Bagi ibu-ibu ada ilmunya dari cara pembuatan sabun, pembuatan jamu, pembuatan abon. Itu menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Bisa. Khususnya ibu-ibu PKK, Kadin Posyandu sangat membantu. Dengan adanya sarana yang sudah tersedia, diharapkan bisa dilanjutkan oleh warga sehingga bisa menambah pendapatan warga di tengah pemulihan bencana. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Timur, Aceh. Saudara, 153 orang pelajar di Kabupaten Dairi mengalami sakit perut dan diare. Mereka dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keracunan makanan usai menyantap makan bergizi. Usai menyantap makanan bergizi, sebanyak 153 pelajar di SMK swasta HKBP Sidikalang Kabupaten Dairi mengalami keracunan. Rata-rata mengalami keluhan sakit perut dan diare parah. Guru di sekolah ini menjelaskan sakit perut dan diare yang dialami siswa cukup parah. Gejala tersebut terjadi pada saat bangun tidur. Puncaknya pada Selasa siang, seratusan siswa jatuh sakit saat jam belajar berlangsung.
sakit atau kurang sehat karena diare. Nah, setelah dia dikasih obat pertolongan terus stop. Kebetulan stok kita habis, kita beli dari luar. Bertambah lagi siswanya, makanya kami bawa lagi ke rumah sakit di jam 11. Awalnya mengeluhnya tadi jam berapa Bang? Kalau dari jam 8 pagi sudah ada. Sudah ada keluar? Udah banyak kita pulangkan ke rumah, minta izin karena sakit-sakit semua. Diketahui seratusan siswa mengalami keracunan makanan pada Rabu siang, dan hari ini diketahui sebanyak 14 siswa dari sekolah yang berbeda juga mengalami keracunan makanan. Hendri Setiawan, Kompas TV, dari Sumatera Utara. Saudara, jelang Ramadan, pemerintah Kota Banda Aceh menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 2.600 paket sembako dijual murah dengan harga subsidi seharga Rp50.000 per paket. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar operasi pasar murah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan. Pasar murah ini digelar selama 2 hari di Kecamatan Muraya dan Syahkuala, Banda Aceh. Sebanyak 2.600 paket sembako yang bisa dibeli warga dengan harga murah. Ada 4 komoditi barang yang disubsidi pemerintah, yaitu berisi beras 5 kg, telur ayam 1 papan, gula pasir 2 kg, dan minyak goreng 2 liter. Total 1 paket sembako bisa ditebus senilai Rp163.000. Warga mendapat harga subsidi dari pemerintah senilai Rp50.000 per paket dari harga normal. Dengan adanya subsidi ini, ya insya Allah mudah-mudahan keterjangkauan harga bisa terjangkau, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, dan yang mudah-mudahan kita juga membuka peluang untuk siapa saja yang mau berkontribusi, mau membuat kerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Selain pangan murah, ada juga operasi pasar daging murah yang akan digelar menjelang perayaan Megang Ramadan di Banda Aceh. Warga bisa membeli daging Rp140.000 per kilogram dari harga biasanya mencapai Rp180.000 per kilogram. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran bakal terdampak pada 128.000 lebih warga di Kabupaten Karo. Pemerintah daerah setempat masih berkoordinasi dan meminta warga untuk terus memantau aktivasi kepesertaan. Menanggapi kebijakan penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI yang dilakukan mulai Februari 2026, Dinas Sosial Kabupaten Karo mencatat sebanyak 128.112 jiwa warga Kabupaten Karo akan terdampak. Kadis Sosial menjelaskan telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan pemerintah desa untuk memberikan informasi ini langsung kepada pasien dan masyarakat. Dinas Sosial juga telah melakukan reaktivasi kembali bagi peserta BPKS PBI golongan 5. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan kepanikan di tengah masyarakat. Kita telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah desa, juga termasuk operator desa terkait reaktivasi PBJK untuk diaktifkan kembali. Pak, harapan kita sebagai Dinas Sosial terkait penonaktifan ini seperti apa nih, Pak? Harapan kita agar penerima PBJK untuk lebih aktif, agar tahu PBJK-nya aktif atau tidak. Dinas Sosial menyebut penonaktifan BPJS PBI ini telah disosialisasikan sejak Desember 2025 kemarin. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk aktif dalam memantau aktif tidaknya kartu BPJS PBI secara mandiri. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi puskesmas di Labuhan Batu, Sumatera Utara divonis hukuman 13 bulan penjara. Perbuatan terdakwa disebutkan telah merugikan negara hingga 2,7 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Jumat kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan kepada 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi gedung puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun 2023.
Proyek dilakukan di 3 lokasi, yakni renovasi gedung Puskesmas Sei Penggantungan, Puskesmas Negeri Lama, dan Puskesmas Teluk Sentosa. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Para terdakwa yakni Fajar Syaputra, Rudi Syaputra, Yusrial Pasaribu, Asep Putra, Togu Munte, Purnomo Siregar, dan Mahrani dijerat dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidi 50 hari kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 16 bulan. Yang bersama-samanya pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa, pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan, dan pembangunan Puskesmas Negeri Lama, masing-masing terdakwa diputus majelis hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Dan di mana terdapat denda atas perbuatannya sebesar 50 juta subsidiar 50 hari. Memulihkan kerugian negara, terdakwa Fajar Syah dibebankan membayar uang pengganti 600 juta, Rudi sebesar 193 juta, dan Yusrial Pasaribu sebesar 283 juta. Sebelumnya, para terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian uang pengganti. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Hilirisasi sawit dinilai penting, saksikan usai jeda. Saudara Wakil Menteri Perindustrian Faisal Reza memaparkan hilirisasi tanaman sawit di Indonesia dinilai penting sebagai penopang Kementerian Pangan, Energi, dan Industri. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Reza memberi kuliah umum di Institut Teknik Sawit Indonesia. Di hadapan mahasiswa, Faisal Reza menyampaikan pentingnya hilirisasi kelapa sawit dan turunannya sesuai pencanangan Presiden Prabowo. Faisal menyebut kelapa sawit bukan hanya sebagai kebutuhan ekspor crude palm oil atau CPO, melainkan sebagai bahan alternatif substitusi produk turunan sawit seperti substitusi bahan baku industri. Ini yang kita harapkan dari Kementerian Perindustrian, mengajak ITSI bersama-sama supaya kita memberikan jalan yang baik, jalan yang cepat, jalan yang efisien untuk industrialisasi dan hilirisasi sawit bisa dijalankan sebagaimana arahnya. Kementerian Perindustrian mengajak Institut Teknik Sawit Indonesia untuk bersama-sama memberikan jalan yang baik, cepat, dan efisien untuk industrialisasi dan hilirisasi sawit agar bisa dijalankan sebagaimana arahan dari Presiden. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, jelang Ramadan, pimpinan MPR RI meninjau dan memberikan perlengkapan ibadah hingga bahan pokok di 8 kabupaten terdampak banjir bandang di Aceh. Kabupaten Aceh Utara. Puluhan ribu bantuan sembako dan perlengkapan ibadah itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati dan Wakil Bupati oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI di kantor Gubernur Aceh. 8 kabupaten penerima bantuan ini adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidijaya, Gayo Luas, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bilang bantuan sembako dan peralatan ibadah ini sebagai bentuk dan dukungan moral bagi warga terdampak bencana di Aceh, khususnya menyambut bulan Ramadan nanti. Nantinya bantuan itu akan dibagi kepada 8 kabupaten secara merata. Kami kunjungan ke sini pertama untuk memberi penguatan dan dukungan moral kepada masyarakat Aceh yang terdampak dalam bencana akhir
Paket sembako yang diserahkan pimpinan MPR ini diantaranya berupa mie instan, minyak goreng, gula pasir, teh, susu, biskuit, pampers anak, dan pembalut perempuan. Sedangkan bantuan paket ibadah berupa Al-Quran, sajadah, mukena, sarung, dan perlengkapan lainnya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, penjualan pernak-pernik Imlek di Kota Medan meningkat 20%. Pedagang mengaku di tahun kuda api kali ini konsumen lebih banyak membeli lampion dan aneka angpau. Jelang perayaan Imlek, pernak-pernik lampion dan angpau berbagai jenis laku keras. Di toko Acai Jaya, Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, sudah dipadati pembeli sejak sepekan terakhir. Di toko ini beragam aneka hiasan khas Imlek dapat ditemui, mulai dari lampion, angpau, ornamen shio, dan berbagai dekorasi khas Imlek, sehingga toko ini sudah ramai dikunjungi konsumen menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Aliansa pemilik toko mengatakan Tahun Baru Imlek kali ini konsumen juga lebih banyak membeli produk lampion dan angpau, mengingat dua produk ini akan selalu diganti setiap tahunnya. Lampion tiap tahun harus diganti karena sudah usang dan rusak. Selain itu, pergantian lampion memaknai simbol harapan baru, begitu juga dengan angpau. Terutama di sini memburu lampion. Lampion kita menjualkan ratusan model lampion. Segala lampion yang ada di pasaran kita di sini ada. Dari kecil sampai yang besar, mulai dari bahannya, dari kertas, dari bahan-bahan plastik, dari bahan parasut, dari kain, dari mika, dari akrilik, kita lengkap semua di sini. Terus angpau lagi satu-satunya yang paling diburu orang. Angpau yang bergambar kuda yang dengan harga sangat terjangkau. Tak hanya melayani pembeli dari Kota Medan, toko pernak-pernik Imlek ini juga menjadi tujuan belanja bagi konsumen dari berbagai daerah di Sumatera seperti Aceh dan Pekanbaru. Salah satu konsumen, Lina, menyebut dirinya setiap tahun berbelanja pernak-pernik Imlek di toko ini. Selain harga yang tergolong murah, toko ini juga termasuk toko terlengkap menjual pernak-pernik di Kota Medan. Ya, berada di sini. Saya ada berapa tempat lah, tapi yang di sini tetap saya ada datang. Karena lengkap itu di sini. Iya. Tadi beli apa aja, Kak? Ini ada angpau juga kan. Hampers baik gitu ya. Kita dari mana, Kak? Medan kan atau dari luar? Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penjualan kue bakul tradisional jelang Tahun Baru Imlek 2026 mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di toko Kue Pinpin, Jalan Dewa Ruci, Medan. Pesanan juga datang dari luar kota. Kue bakul tradisional masih menjadi daya tarik bagi konsumennya. Jelang Tahun Baru Imlek 2026, konsumen banyak membeli kue yang juga akrab disebut kue bulan. Toko Kue Pinpin sudah memproduksi kue bakul sejak 2 minggu sebelum perayaan Imlek untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk proses pembuatannya, mereka masih mempertahankan cara tradisional untuk menjaga cita rasa khas. Dimulai dari pengolahan tepung ketan yang dibuat sendiri, tepung ketan kemudian dicampur dengan gula hingga menjadi adonan kental. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam cetakan lalu dimasak menggunakan tungku api tradisional. Proses memasak ini memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 12 jam hingga kue matang sempurna. Tahun ini toko Kue Pinpin ditaksir memproduksi 900 kg bahan kue dalam 2 minggu. Selain memenuhi pasar Medan, kue bakul juga dikirim ke luar daerah seperti Jakarta, Pekanbaru, dan Bali. Pengelola toko Joni Halim menyebut dibandingkan tahun lalu, pemesanan kue bakul tahun ini meningkat sekitar 20%. Lonjakan pembelian biasanya terjadi 1 minggu sebelum Imlek. Tahun ini diperkirakan puncaknya terjadi sekitar 14 Februari 2026 saat masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan sembahyang dan perlengkapan Imlek. Puncaknya itu nanti orang akan ramai itu sekitar di tanggal 14 Februari. Contohnya pas hari Sabtu itu 1 minggu sebelum Imlek. Mereka kan udah persiapan itu mau sembahyang lah, mau apalah, mau belanja kebutuhan Imlek, semuanya di situ.
Pembuatan kue bakul ini diakui menggunakan resep turun-temurun keluarga dan menjadi komitmen utama agar pelanggan tetap loyal. Kue ini juga memiliki daya tahan cukup lama, sekitar 2 bulan dalam suhu ruang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, menumbuhkan empati serta refleksi, puluhan foto kondisi bencana di Sumatera Utara dipamerkan pada acara Usai Bandang di Kota Medan. Kegiatan ini juga menggelar diskusi terkait langkah pencegahan dan pemulihan bencana. Bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November tahun 2025 lalu telah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Ratusan korban dinyatakan hilang serta jutaan korban harus mengungsi. Untuk menumbuhkan empati serta kesadaran akan bencana, komunitas Ngobrol Buku bersama fotografer Andi Gultom menggelar kegiatan pameran foto dan diskusi, serta kegiatan sosial yang bertajuk Usai Bandang, sebuah refleksi di Roha Cafe, Kota Medan. Foto yang dipamerkan karya Andi Gultom dikumpulkan saat menjadi relawan penyalur bantuan ke lokasi bencana. Melalui foto ini, masyarakat bisa merasakan betapa dahsyatnya dampak bencana dan betapa beratnya beban korban. Menghadirkan para praktisi, pameran foto dirangkai dengan diskusi dalam 4 seri yang membahas bagaimana masyarakat merawat bumi dan mengantisipasi apabila terjadi bencana. Kemudian bagaimana harusnya bertindak ketika bencana terjadi, hingga bagaimana bertahan dan saling membantu saat bencana terjadi. Manajer pameran Eka Dalanta bilang seluruh kegiatan ini untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk siap akan bencana, memahami kebencanaan dan mengajak warga untuk bertindak dalam pemulihan korban. Ini juga kita harapkan menjadi satu edukasi terhadap masyarakat luas gitu ya, edukasi kemanusiaan gitu, dan kemudian charity itu sebagai aksi nyata kita juga untuk kemudian memberikan dukungan gitu. Nah, rangkaian kegiatan diskusinya itu kita lakukan beberapa kali seri diskusi, ada 4 seri yang terdiri atas 7 diskusi untuk memberikan edukasi kepada publik dan kemudian menjadi satu refleksi dan kemudian ya mendorong masyarakat untuk kita juga sama-sama bertindak lah, melakukan sesuatu. Pameran dan diskusi ini berlangsung hingga tanggal 14 Februari nanti. Puluhan foto dipamerkan menggambarkan kondisi lokasi bencana serta kondisi warga korban bencana. Untuk dukungan kepada korban bencana, pengunjung bisa menyerahkan bantuan untuk kemudian disalurkan ke lokasi bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Maung Bandung bersiap hadapi Caburi, saksikan usai jeda. Saudara, Persib Bandung akan bentrok kontra Ratchaburi di leg pertama perempat final AFC Championship League 2. Maung Bandung berangkat ke Thailand berkekuatan 22 orang dan tak akan diperkuat 3 pemain pilar di duel nanti. Genderang perang kompetisi kasta kedua Asia kembali ditabur. Persib Bandung terbang ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi pada perempat final leg pertama. Sayang, Pangeran Biru tak akan turun dengan kekuatan penuh. 3 penggawa inti tak akan mentas di Stadion Ratchaburi. Sang kapten Mark Klok, Beckham Putra, dan Julio Cesar harus menepi karena cedera. Meski dalam keadaan pincang, pelatih Boyan Hodak tak khawatir, mengingat Serdadu Kota Kembang memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. 3 penggawa baru, Gion Marks, Laivin Kurzawa, dan Sergio Castel turut diboyong ke negeri Gajah Putih. Maung Bandung berangkat ke AFC Champions League 2 dalam rasa percaya diri tinggi. Di kompetisi domestik, armada Boyan Hodak berhasil menaklukkan salah satu kompetitor dalam perburuan gelar Malut United 2 gol tanpa balas. Catatan Mark Klok dan kolega kala jumpa wakil Thailand juga cukup menjanjikan. Bentrok Bangkok United di fase grup, Pangeran Biru selalu menang baik di duel kandang maupun tandang. Mampukah Maung Bandung mengatasi perlawanan Ratchaburi? Kita nantikan saja.
Saudara, jalin kerjasama dengan klub Eropa Palma, Federasi Futsal Indonesia melalui kompetisi Futsal Indonesia berkomitmen tingkatkan level kompetisi dan buka peluang pemain Indonesia berkarir di Spanyol. Memanfaatkan momentum runner-up Piala Asia 2026, Federasi Futsal Indonesia terus bergerak. Kali ini FFI melalui operator kompetisi KFI menjalin kerjasama berdurasi 2 tahun dengan klub papan atas Eropa Palma. Dalam seremoni penandatanganan kerjasama turut diperkenalkan Presiden Palma Jose Tirado yang didapuk sebagai penasihat pengembangan futsal Indonesia. Dari kerjasama ini diharapkan kualitas kompetisi futsal Indonesia bisa semakin meningkat. Di samping itu, berkat terbukanya komunikasi antara Federasi Futsal Indonesia dengan klub top Eropa, harapannya akan ada pemain Indonesia yang dilirik untuk memperkuat klub-klub Eropa. Apalagi usai mampu menjadi runner-up Piala Asia 2026, kualitas punggawa Garuda Futsal sudah semakin terlihat. Dari kacamata federasi kami optimis dengan adanya nama besar, yaitu owner dari klub Palma yang sekarang adalah klub terbaik dunia, maka futsal Indonesia semakin dilirik. Nanti hasil konkretnya apa? Tentu kita dapat banyak masukan yang berharga, supaya kita bisa mengembangkan kualitas dan juga standar liga kita dan klub-klub kita. Tapi lebih dari itu, tadi dari Mr. Jose juga menyampaikan ke saya bahwa beliau tertarik untuk melihat, mencari tahu, dan menarik talenta-talenta muda dari Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub Spanyol. Karena beliau kenal dengan semua owner klub Spanyol, termasuk klubnya sendiri yaitu Palma. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Timnas U17 akan menjalani laga uji coba kedua kontra Tiongkok Rabu malam. Duel ini menjadi persiapan jelang Piala AFF U17 dan Piala Asia U17 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Usai hancur lebur 0-7 di laga uji coba pertama, Timnas U17 kembali berlatih di lapangan latihan Stadion Indomilk Arena untuk menghadapi laga kedua. Pada duel kedua, Garuda Muda tentu sudah belajar dari kesalahan di pertemuan pertama. PSSI pun tak mempermasalahkan karena uji coba ini sebagai tahap proses awal pembentukan tim. Mendapat hasil di luar ekspektasi, sang pelatih Nova Arianto bilang para pemain mendapatkan pelajaran berharga dari Tiongkok dan telah siap menghadapi Piala Asia. Coach Nova berharap penggawa Garuda Muda bisa lebih menikmati pertandingan agar mendapat hasil lebih baik pada duel uji coba kedua. Hasil pastinya di luar ekspektasi dari kita semua. Tetapi bagaimana saya bisa menjaga pemain mempunyai mental yang tetap kuat untuk pertandingan besok, karena saya bisa paham itu adalah pertandingan internasional mereka dan saya melihat memang secara kualitas Cina yang sebagai tim yang sangat siap ya di Piala Asia, dan lagi Cina kita udah tahu Cina punya kualitas baik, dan saya senang dengan uji coba kemarin walaupun kalah pemain bisa dapat pelajaran banyak dan harapannya pemain bisa lebih enjoy, pemain bisa lebih menikmati pertandingan agar game besok bisa akan lebih baik lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kalah kualitas Timnas Indonesia U17 babak belur saat jamu Tiongkok dalam laga eksibisi Minggu malam. Armada besutan Nova Arianto kalah telak 0-7. Kirimkan sebuah umpan panjang lagi, harus hati-hati dan... Timnas Indonesia U17 babak belur saat beruji coba menghadapi Tiongkok di Indomilk Arena. Di babak pertama, gawang Noah Leo Duvert sudah bobol 4 kali dari tim tamu, masing-masing melalui gol Song Yuan pada menit 16, sepakan Wang Yihei di menit 25, Bres Song Yuan di menit 43, serta kreasi Sua Wei Ho sesaat sebelum jeda. 0-4, Garuda Muda tertinggal di separuh laga. Babak kedua baru berjalan 8 menit. Tiongkok memperlebar margin lewat gol kedua Sua Wei Ho. Gol pemirsa, tidak offside rupanya. Hujan gol belum berhenti. Aksi Zhang Bolin membuat gawang Indonesia bergetar untuk ke-6 kalinya di menit 74. Sempit pemirsa. Di masa injuri, Tiongkok mampu menyempurnakan kemenangan 7-0 dari pemain pengganti Aili Kamul Yilihong. Sang pelatih Nova Arianto bilang Garuda Muda butuh adaptasi dan uji coba internasional untuk menaikkan level dan kualitas permainan sebelum Piala AFF dan Piala Asia. Kalau kita bicara level, pastinya secara level kalau saya lihat dari game ini pemain masih butuh banyak untuk adaptasi lagi ya.
Dan itu yang saya sampaikan ke PSSI juga, bagaimana pemain-pemain ini membutuhkan secara uji coba internasional karena pasti berbeda secara intensitasnya. Selanjutnya, Mirza Firzatullah dan kawan-kawan akan kembali menjamu Tiongkok di laga uji coba kedua pada Rabu malam. Tapanuli Tengah kembali diterjang banjir. Saksikan usai jeda. Saudara, belum pulih total dari bencana November tahun lalu, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat belum mampu menahan aliran air. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah membuat banjir menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Tuka. Lokasi ini sebelumnya menjadi lokasi cukup parah terdampak bencana banjir pada November tahun lalu. Meski telah dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat, namun belum mampu menampung aliran air yang kemudian meluber ke pemukiman. Hingga Rabu malam, kondisi cuaca di Tapanuli Tengah masih hujan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat dapat segera menuju lokasi aman di sekitar posko darurat mengantisipasi terjadinya longsor. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu bilang tim gabungan sudah disiapkan untuk melakukan evakuasi. Sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri. Akibat banjir yang terjadi, 6 kecamatan kembali terdampak, bahkan jembatan darurat menuju desa Sibiobio, Kecamatan Sibabangun hanyut. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, seekor harimau Sumatera terekam kamera masuk ke pekarangan rumah warga di Kabupaten Siak, Riau. Hewan buas itu disebutkan sempat memangsa hewan ternak dan kucing. Itulah rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah warga. Seekor harimau Sumatera terlihat masuk ke pekarangan rumah warga di Benteng Hulu, Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak, Riau. Menurut laporan warga, hewan buas tersebut telah memangsa hewan ternak dan kucing warga. Tim BBKSDA Riau telah terjun ke lokasi dan memeriksa jejak harimau. Hasilnya, tim BBKSDA Riau menemukan tapak harimau ukuran 12 cm. Diperkirakan jumlahnya hanya 1 individu dan ditaksir berusia 4 tahun atau remaja. Lokasi rumah warga ini disebutkan masih dalam area jelajah harimau Sumatera, kantong Taman Nasional Zamrud. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Ujang Holisudin bilang lokasi kemunculan harimau merupakan wilayah pergerakan harimau Sumatera dan berjarak 1,3 km dari kawasan hutan. Ayam dan anak kucing ya. Dan pada saat itu kami langsung, tim kami yang berada di tingkat resort dan bidang wilayah 2, seksi wilayah 4, melakukan pengecekan di TKP. Kemudian kita melakukan pengecekan dan menelusuri, ditemukan memang jejak kurang lebih panjang atau lebar dari jejak itu 18 cm ya, dan juga kuat itu adalah jejak harimau Sumatera. Kami juga melakukan upaya pemasangan kamera trap ya, di mana sebelumnya tanggal 22 Januari juga kurang lebih yang berjarak 1,5 km dari lokasi yang pertama ini telah dilakukan juga pemasangan kamera trap. Untuk mendeteksi pergerakan harimau, tim BBKSDA Riau sudah memasang kamera trap di beberapa lokasi dan memantau pergerakan melalui udara menggunakan drone. Jika ditemukan kemunculan harimau, BBKSDA Riau akan memasang box trap atau kandang jebak guna menekan konflik harimau Sumatera dengan manusia.
BBKSDA Riau mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melepaskan hewan ternak. Sawino Ardi, Kompas TV, Siak, Riau. Saudara, kesal permintaan berhubungan intim ditolak, seorang suami di Rokan Hilir, Riau tega menganiaya istri dan anak tirinya. Akibatnya wajah kedua korban babak belur dipukul. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga warga Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau. Korban MS bersama putranya mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh FS yang merupakan suaminya sendiri. Peristiwa penganiayaan ini dipicu lantaran MS menolak ajakan berhubungan intim oleh suaminya. Kesal permintaan ditolak, FS kalap dan menganiaya istrinya itu. Tak sampai di situ, RA yang merupakan anak sambung pelaku juga ikut dianiaya. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan mata. Melihat wajah korban yang babak belur, warga kemudian mendatangi rumah korban dan berhasil mengamankan pelaku. FS kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban, yaitu istri tersangka, pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka. Kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku KDRT ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, kasih tak sampai, anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Sertu Muhammad Fadli memeras mantan kekasihnya dengan ancaman penyebaran video porno korban. Terdakwa Sertu Fadli dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari institusi TNI. Habis manis sepah dibuang, peribahasa yang menggambarkan tindakan pemerasan yang dilakukan terdakwa Sertu Muhammad Fadli kepada korban yang merupakan mantan kekasihnya. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor di Pengadilan Militer 1/02 Medan Selasa sore, terdakwa menjalin hubungan dengan korban pada tahun 2022 lalu. Kemudian pada tahun 2024 hubungan mereka renggang. Namun pada awal tahun 2025 terdakwa menghubungi mantan kekasihnya dan meminta dikirimi sejumlah uang, namun kekasihnya menolak. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengirim rekaman telepon video atau VCS. Apabila korban tidak mau mengikuti permintaannya, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Ancaman dan permintaan ini berulang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal kumulatif, pasal 368 ayat 1 KUHP, junto pasal 482 ayat 1 huruf A KUHP, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Auditor militer Mayor Teki dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa, denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, hukuman tambahan terdakwa dipecat dari institusi TNI. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.